Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumidin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena hanya atas rahmat dan inayahnya lah alhamdulillah kita di hari kedua saum Ramadan 1442 ini masih diberikan sehat walafiat dan kuat. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan juga untuk baginda kita, junjungan kita, teladan kita, role model kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita nanti pun di akhirat bisa berkumpul dan bergabung dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV MUI Jakarta Selatan Channel yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui negara kita sekarang masih dalam bahaya virus Corona 19. Sehubungan dengan itu, Majelis Ulama Kota Administratif Jakarta Selatan mulai bulan ini dalam rangka menyambut Ramadan atau Marhaban di Ramadan 1442 Hijriah mengadakan terobosan baru, yaitu dakwah secara virtual, yaitu lewat siaran channel MUI Jakarta Selatan 2021. Selanjutnya pada kesempatan ini saya alhamdulillah nama Yayat Rohadiat bin Alis Asgar, anggota Dewan Pertimbangan MUI Jakarta Selatan, kebetulan mendapat jatah hari kedua membawakan ceramah atau tausiah dengan judul memasuki ibadah Ramadan adalah sebuah kedisiplinan. Disiplin menurut kamus militer adalah suatu kesadaran, kepatuhan dan ketaatan akan undang-undang, akan peraturan disiplin, peraturan atau hukum yang berlaku di lingkungan kemiliteran. Kebetulan saya adalah mantan anggota militer, berjuang selama 30 tahun yang lalu dan pensiun tahun 2000 langsung bergabung dengan Majelis Ulama Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Selanjutnya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa atau disiplin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hikmah menjalankan ibadah puasa tidak terbatas hanya untuk menahan diri dari haus, dahaga atau lapar saja, namun berkaitan pula dengan amalan-amalan ibadah puasa yang lain seperti bersedekah, itikaf di masjid, membaca Al-Quran, sholat taraweh, witir, sholat sunnah yang lainnya, serta menghindarkan diri dari segala perbuatan yang diharamkan. Amal ibadah puasa juga sangat berkaitan erat dengan disiplin dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sebagai firman-Nya di dalam surat Ali Imran 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada beberapa makna penting dalam ibadah Ramadan. Di antaranya adalah
untuk mendidik disiplin diri kita dalam melaksanakan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia tercinta ini. Mana pertama misalnya, disiplin adalah melaksanakan kewajiban berpuasa. Itu adalah puasa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kewajiban puasa tersebut telah dibebankan kepada orang-orang atau generasi sebelum kita sebagaimana tadi kami sampaikan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menolak atau tidak mau melaksanakan puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yaitu jika kita tidak mampu atau tidak kuat melaksanakan puasa atau karena batal, karena alasannya sakit, karena sudah tua, usia tua atau uzur, atau ada pelancong, atau ada musafir yang sedang melaksanakan perjalanan jauh, atau ada ibu yang mengandung, ada ibu yang menyusui, dibolehkan tidak berpuasa atau batal puasanya, tapi dengan catatan harus membayarnya di hari lain di luar bulan Ramadan. Dan seandainya masih ada juga yang tidak puasa karena yang sakit sudah tidak mungkin sembuh lagi, yaitu diwajibkan untuk bisa membayar fidyah, yaitu mengasih makan seorang fakir miskin atau duafa. Disiplin yang kedua adalah disiplin menggunakan waktu. Ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di dalam Islam seperti sholat, zakat, naik haji sudah ditentukan waktunya. Demikian juga puasa Ramadan dimulai saat terbit fajar, imsak menjelang subuh, sampai dengan sore matahari terbenam atau saat azan maghrib harus segera berbuka puasa. Kemudian sholat taraweh dan sholat witir dilaksanakan setelah sholat isya. Zakat fitrah dan zakat mal dilaksanakan sehari sebelum, paling terlambat sebelum Idul Fitri. Maksudnya adalah supaya pengguna-pengguna atau yang mendapat zakat fitrah tersebut bisa merayakan Idul Fitri bersama kita semua. Yang ketiga adalah disiplin mentaati aturan hukum syariah, yaitu melalui pelaksanaan ibadah puasa Ramadan kita ditempa, dilatih dan dididik untuk bisa hidup berdisiplin, taat aturan, taat undang-undang, hukum syariah yang berlaku sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Artinya kalau kita patuh aturan di dunia akan aman sehingga meninggal. Tapi kalau kita melakukan pelanggaran, misalnya kita dikasih amanah, kita selewengkan atau katakanlah korupsi, di dunia kalau ketangkap bahkan berurusan dengan polisi, dengan kejaksaan atau KPK. Kalau tidak ketangkap misalnya aman, tapi di akhirat tetap kena. Jadi itu taat aturan disiplin. Demikian tausiah singkat saya sampaikan. Semua yang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata, ucapan yang salah, itu adalah dari Al-Faqih sendiri. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Selamat menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbal minna wa minkum tilawatuhu wassalamu alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.